Oke, baik teman-teman, kita sudah bersama Mas Faris Alvarez yang berkecimpung di dunia freelance ini, dan saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ya. Baik. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana ini Mas Faris bisa terjun ke dunia freelance? Nah, ini ceritanya dari awal apa hanya langsung to the point, singkatnya aja ini? Ya, Kalau dari awal kan mungkin nanti bisa terlalu panjang. Langsung dari to the point point aja. aja. To the point. Jadi intinya karena the power of kepepet. Karena kebutuhan yang mendesak, karena juga orang tua itu kan juga termasuk istilahnya dalam memulai usaha ada kendala, akhirnya sempat juga bangkrut, jatuh bangun dan lain sebagainya. Akhirnya karena itulah sejak sekolah saya sudah berjualan dan lain sebagainya. Ternyata kalau hanya berjualan saja masih kurang. Akhirnya memanfaatkan waktu luang, mumpung di rumah punya laptop juga. Setelah itu kalau zaman dulu kami jujur saja nggak boleh. Namun sudah ada yang freelance video, filming, sinematografi dan lain sebagainya. Awalnya bermula dari minjam HP ya. Minjam HP akhirnya saat persalinan di istilahnya didokumentasikan baik foto maupun video dari bermodal HP. Dan sampai sekarang ini hampir 90% masih dengan handphone. Meskipun handphonenya sedikit di-upgrade lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya begitu. Dan alhamdulillah dari itu juga punya handphone sendiri. Nah, itu ketika terjun di dunia freelance, yaitu tadi alasan utama itu karena memang kebutuhan yang mendesak. Bahkan kita sempat mau putus sekolah alias nggak lanjut sekolah hanya karena usaha orang tua itu sedang masa yang sangat kritis begitu. Akhirnya iya, tidak hanya orang saat sempat bangkrut, setelah itu memulai lagi. Pas ketika memulai itu justru malah istilahnya ada perampokan. Jadi satu gudang dirampok habis, otomatis menjadi bangkrut season 2. Jadi itu kita sampai seperti itu, saking kebutuhan mendesak. Akhirnya bagaimana bisa cari uang atau bantu orang tua dengan cara WFH kalau zaman sekarang, work from home. Jadi cuma pakai digital akhirnya freelance. Dari jasa dulu sempat buat jasa pengerjaan tugas, ketik, clipping, browsing. Kalau zaman dulu kan tugas-tugas sekolah masih sering ya seperti itu. Sampai ke dokumentasi tadi seperti filming, sinematografi, fotografi seperti itu, tapi bermodalkan HP. Karena jujur saja banyak orang yang istilahnya nggak punya effort untuk buat istilahnya hire orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya seperti tadi ya, fotografer maupun sinematografi terlalu mahal. Akhirnya mungkin saya jadi opsinya kalangan menengah ke bawah buat yang istilahnya pengen eksis di dunia maya, di dunia digital, entah bisnis, entah istilahnya kepentingan pribadi. Akhirnya ya kami memutuskan untuk ternyata bisa dengan cara seperti ini kita buat memulai freelance. Akhirnya mulai sedikit dari satu ke satu, entah dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, akhirnya juga alhamdulillah sampai sekarang hampir menjadi pekerjaan yang utama. Meskipun kita juga buat konten YouTube dan lain sebagainya. Ketika kita mulai zamannya ada affiliate, kita juga coba affiliate. TikTok Shop kita coba TikTok Shop, jualan online di Shopee kita coba juga. Semuanya itu alasannya karena the power of kepepet tadi. Karena kebutuhan yang sangat mendesak seperti itu. Ya mungkin itu kalau ditanya bagaimana bisa terjun ke dunia freelance. Oke, terima kasih telah menjawab pertanyaannya. Simpulkan ya, Mas Faris dari dulu memang perjuangannya sangat semangat sekali untuk mencari uang yang menafkahi ya seperti itulah ya. Ya dulunya sempat merosot dia sampai bangkrut, dan ada yang nyuri juga, yang itu juga sedih banget. Sekarang sudah bisa bagus lagi. Oke, kita alihkan untuk pertanyaan kedua ya. Ini susah senang menjadi freelancer itu seperti apa ya Mas? Bisa dijelaskan? Kalau kami sampaikan senangnya itu orang-orang cenderung jadinya nanti termotivasinya pengennya instan, senang, enak begitu. Ini kita ceritanya dari susahnya terlebih dahulu. Oke, silakan. Jadi kalau susahnya itu ini lebih ke teman dekat, teman pribadi atau teman-teman keluarga di lingkungan circle yang orang-orang itu udah ketemu kita sudah sejak lama, sudah ada hubungan sejak lama, terciptanya loyalitas yang sangat erat begitu. Itu justru menjadi problematika yang sangat besar. Akhirnya ketika lu punya loyalitas, lu punya kuasa. Beneran? Habis itu setelah itu seakan-akan dengan loyalitas tersebut akhirnya gratis
tidak ada biaya, tidak ada fee-nya, invoice tidak dicairkan begitu. Jadi kita mengerjakan video atau mendapatkan job itu terkadang latah. Maksudnya latahnya itu seperti apa? Misalnya ada yang tiba-tiba menghubungi, Mas bisa nggak nanti kesini ini video sama foto ya Mas, ini sangat urgent banget, memerlukan. Kita udah kerja nih dari pagi, syuting, lari-lari, ambil angle-angle yang bagus, foto dan lain sebagainya. Nanti fotonya di up di Google Drive. Setelah itu